Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Selamat sore di tengah hujan rinai pada hari ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait tentang pemahaman pola hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Nah, tentu saja ini merupakan topik yang baru bagi Ananda semua, karena topik ini belum pernah disinggung pada kelas 7 ya. Sebenarnya ini materi kelas 7, tapi kebetulan karena yang dibutuhkan itu topik yang pola hubungan itu, maka ibu bagi materinya ke kalian pada kelas 8 ini. Kelas 8C ya. Baiklah. Kan seperti biasa pembelajaran untuk guru BK ini cuma 1 jam pembelajaran singkat ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, apakah semuanya hadir? Apakah semuanya hadir? Absen aja, Bu. Baik. Lani Zevania, apakah hadir? Hadir, Bu. Desitria Herliani, apakah hadir? Hadir, Bu. Isra Febri, apakah hadir? Hadir, Bu. Dinda Puspita, apakah hadir? Hadir, Bu. Ranino Fiazen, apakah hadir? Hadir, Bu. Nurkoliza Fitri, apakah hadir? Hadir, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah hadir, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran kali ini dimudahkan dan diberkati dengan penuh perhatian dan semangat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena materi ini merupakan materi baru, maka Ibu akan sedikit intro pengenalan tentang materi ini. Ya, dan diharapkan tujuan-tujuan dari Ibu memberikan materi ini tercapai. Tujuan-tujuannya yaitu setelah melakukan identifikasi masalah terkait topik hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, siswa mampu menemukan permasalahan terkait pola hubungan sosial dalam teman sebaya. Lalu yang kedua, dengan adanya pengumpulan data terkait pola hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya pria dan wanita, siswa mampu mengkategorikan 4 peran pria dan wanita dalam hubungan sosial dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga, setelah pengolahan data dengan teman sekelompok terkait pola hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita, siswa dapat menemukan contoh pola hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Lalu setelah melakukan verifikasi atau pembuktian terkait peran wanita atau pria dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, siswa dapat menegaskan peranan pria atau wanita dalam hubungan sosial dengan teman sebaya. Lalu yang terakhir, setelah melakukan sesi tanya jawab, siswa dapat merumuskan kesimpulan pola hubungan sosial dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Nah, baiklah, Ibu akan melakukan pengenalan secara singkat saja. Nah, dalam hubungan sosial dengan teman sebaya itu tentu ada sebuah interaksi dengan teman sebaya. Nah, interaksi dengan sebaya merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi antar siswa. Dalam interaksi timbullah reaksi sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di kalangan siswa tersebut.
Reaksi tersebutlah yang menyebabkan seorang siswa menjadi bertambah luas wawasannya dan ilmu pengetahuannya, sekaligus menjadi pengalaman dan untuk pembelajaran nilai bagi diri siswa tersebut di masa yang akan datang. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya mohon bantuannya kepada Ananda Lani Zevania untuk men-share screen video yang telah Ibu bagikan di grup. Menjelaskan materi ketiga, hubungan sosial dengan teman sebaya. A. Pengertian hubungan teman sebaya. Hubungan sosial atau kontak sosial adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam kerangka hidup bersama dalam lingkungannya. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. B. Pentingnya hubungan sosial. Dalam perkembangan remaja, khususnya siswa, kehadiran teman sebaya, baik putra maupun putri, menjadi sangat penting dalam kehidupan remaja atau siswa. Kehadiran teman sebaya dalam diri remaja dan pelajar merupakan satu kebutuhan hidup yang sangat penting. C. Etika hubungan atau kontak sosial. Hubungan sosial di antara remaja diharapkan maupun mendukung dan memotivasi dalam meningkatkan prestasi belajarnya dan memunculkan rasa tanggung jawab. Di samping itu, hubungan sosial dengan teman sebaya dalam berbagai bidang ini akan mampu meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Etika dalam hubungan sosial sebagai berikut: kedudukan sejajar. Artinya, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat, baik laki-laki maupun wanita kedudukannya sama. Kedua, saling menghormati dan saling menghargai. 3, harus saling membantu dan memberikan saran antar sesama. 4, harus saling mengingatkan sehingga tidak menjurus ke arah kejahatan. D. Ketika pergaulan dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun wanita. Dalam membangun relasi pergaulan dengan teman sebaya, diperlukan etika. Dengan berpedoman pada nilai-nilai etika sebagai bangsa yang beradab maupun sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya etika pergaulan, maka hubungan antar teman sebaya, laki-laki maupun wanita, akan berjalan dengan sehat dan positif. Beberapa pedoman yang penting diperhatikan sebagai berikut. Laki-laki. A. Selalu ingat akan Tuhan. B. Jangan berlaku urakan. C. Perlakukan wanita dengan sopan dan halus. D. Melecehkan wanita dengan melecehkan ibu kalian sendiri. E. Tidak berkata jorok. F. Tidak boleh atau jarang melihat tayangan VCD atau TVRI gambar porno. Perempuan. A. Selalu ingat Tuhan. B. Berpenampilan yang sopan, berpakaian dengan tidak terlalu ketat, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu transparan. C. Berdandan dengan wajar. D. Bertutur kata yang sopan dan halus mencerminkan budi seorang wanita. E. Tidak urakan. F. Tidak berduaan di tempat sepi. Berduaan di tempat sepi. G. Jaga harga diri sebagai wanita. E. Sopan santun dalam pergaulan. Pada dasarnya, kesopanan adalah
peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, baik sejenis maupun lawan jenis, tentunya dibutuhkan peraturan yang disepakati bersama. Mengingat bahwa setiap masyarakat mempunyai aturan hidup yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Misalnya tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Mendahulukan wanita. 3. Menerima dengan tangan kanan. 4. Tidak meludah di sembarang tempat. 5. Dan tidak berkata kasar. Sopan santun dalam pergaulan. Pada dasarnya adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Dalam pergaulan teman sebaya, sebaiknya sejenis maupun lawan jenis tentunya dibutuhkan peraturan yang disepakati bersama. Mengingat bahwa setiap masyarakat mempunyai aturan hidup yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Sekian pembelajaran hari ini tentang hubungan sosial dengan teman. Baiklah, Ananda menonton terkait pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin Ibu tanyakan terkait dari video tersebut. Nah, nanti kalau yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah. Nah, pertanyaan ada 2. Pertanyaan pertama, mengapa perempuan tidak boleh berdandan dengan berlebihan di lingkungan sosial teman sebayanya? Apakah ada yang bisa menjawab? Silahkan kepada Ananda sekalian untuk menjawab. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, mengapa perempuan tidak boleh berdandan yang berlebihan dalam lingkungannya? Izin menjawab, Bu. Baik, kepada Ananda Lani, silahkan. Ini menurut pendapat saya sendiri ya, Bu. Dandan berlebihan. Mungkin make up-nya berlebihan atau terlalu menor ya. Kalau berlebihan juga jika tidak tahu tempat, gak bagus ya Bu. Misalnya kita make up menor-menor mau ke pasar kan bukan pada tempatnya. Tidak bagus. Nah, hubungannya dengan konsep yang tadi Ibu jelaskan, sebenarnya menurut saya make up berlebihan tidak akan mengundang laki-laki pikiran jahat laki-laki. Yang mengundang pikiran jahat laki-laki adalah pakaian biasanya ya Bu. Misalnya pakaiannya terlalu ketat, pakaiannya terlalu pendek, atau misalnya memakai bikini misalnya Bu, itu baru mengundang. Tapi kalau makeup sepertinya tidak akan. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Lani. Jawabannya sudah sangat baik sekali. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa manusia itu selalu membutuhkan sebuah hubungan sosial? Izin menjawab, Bu. Baiklah, sepertinya hadiah double ya nanti yang setelah belajar ini. Ya kenapa Bu, gak kedengaran suaranya? Iya, kayaknya hadiah Lani double nanti.
Jadi menurut saya kenapa manusia membutuhkan hubungan sosial, karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu manusia yang sosial. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Misalnya saja kita misalnya sudah mandiri, sudah bisa kerja sendiri, tapi kan kita butuh orang lain untuk berinteraksi, untuk mengobrol, untuk bertukar pikiran ataupun pengalaman. Jadi itu sebabnya. Terima kasih Bu, sekian. Baik, terima kasih Lani. Baiklah, terkait video tersebut, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti diharapkan 3 kelompok tersebut akan membuat kesimpulan dari video yang telah ditayangkan tadi. Nah, kelompok pertama yaitu Lani Zefania dan Intan Agusriani. Lalu yang kedua Nurholiza Fitri dengan Desi Tria Herliani. Lalu yang kelompok 3 Intan Agusriani, Dinda Puspita Barus, dan Rani Novia Zain. Baiklah, akan Ibu tunggu selama 10 menit untuk membuat kesimpulannya dan diharapkan kepada Anda semua untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih. Nah, baiklah. Kan ini kan sambil saya kepada Nanda Isra. Saya tadi kelompok berapa ya, Bu? Kelompok 2. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, sambil kalian membuat kesimpulan, Ibu akan ulas kembali terkait materi ini. Diharapkan sebagai penambah untuk membuat kesimpulan Ananda. Baiklah, nah di sini juga dalam hubungan sosial antara hubungan sosial dengan dalam teman sebaya dengan peranannya pria dan wanita. Nah, di sini sejak dilahirkan, anak akan selalu berkembang menuju perkembangan jenis kelaminnya. Sejak dimulai dari masa pubertas, perkembangan antara remaja putra dan putri ini mengalami perbedaan yang besar. Hal ini menuntut peran dari masyarakat yang berbeda-beda, karena itu gendernya laki-laki dan perempuan. Nah, secara singkat, remaja putra memiliki kecenderungan sikap sebagai yang pertama, laki-laki itu biasanya aktif melindungi, memberi, menolong, dan memberikan. Lalu yang kedua, suka memberontak, menentang, dan mengkritik. Lalu yang ketiga, mencari kemerdekaan dalam berpikir, bertindak, dan berbicara. Yang kedua, suka meniru perbuatan dan atribut tokoh yang dipuja. Misalkan, kan anak laki-laki itu misalkan dia suka nih sama kayak hero-hero, maka dia akan mengikuti bagaimana sikapnya yang pemberani pada hero-hero tersebut, superhero. Nah, lalu minatnya tertuju pada hal yang abstrak dan intelektual, lalu memuja kepandaian dan perilakunya dilandasi oleh pertimbangan yang rasional. Sedangkan pada remaja putri itu, dia lebih suka dilindungi, diberi pertolongan, dan diperhatikan. Lalu yang kedua, ingin dicintai dan membuat orang lain senang. Yang ketiga, minatnya tertuju pada hal-hal yang indah dan yang berbau emosional. Lalu perilakunya dilandasi oleh perasaan. Nah, baiklah, ini sekarang sudah 10 menit lewat. Apakah sudah selesai kelompok membuat kesimpulannya? Ya, diharapkan sudah selesai ya. Baiklah, Ibu akan kesimpulan yang dibuat nggak usah panjang-panjang, singkat saja tidak apa-apa. Baiklah, kepada kelompok 1 disilahkan untuk membaca hasil kesimpulannya. Siapa nih perwakilan kelompok 1? Izin, Bu. Baiklah, kepada Lani Zefania. Ibu izin untuk menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1, yaitu saya dan Intan, mengenai tadi video yang tadi Ibu tayangkan.
Jadi hubungan sosial adalah hubungan antara individu dan peran hubungan sosial dalam remaja adalah karena remaja adalah manusia sosial juga, sehingga kita membutuhkan hubungan sosial antara baik pria dengan wanita maupun wanita dengan wanita. Nah, ada etika yang harus kita pedomani dalam berhubungan sosial antar jenis kelamin, maksudnya dengan wanita dan pria, yaitu untuk pria kita harus menghargai wanita, kita juga sudah harus tahu batasannya, apa yang boleh dipegang atau apa yang tidak boleh dikatakan kepada wanita. Dan untuk wanita, kita juga harus tahu apa batasan-batasan yang harus kita pedomani saat kita berhubungan sosial dengan pria. Sekian Bu, terima kasih. Baik, jawaban dari perwakilan kelompok 1 sangat bagus sekali ya. Baiklah, berikan aplaus. Selanjutnya, pada kelompok 2, silahkan perwakilannya untuk membacakan kesimpulannya dari materi yang telah Ibu paparkan tadi dan video tadi. Izin menjawab, Bu. Baiklah, kepada Liza, disilahkan. Sebelumnya mohon maaf, Bu, off-cam karena jaringan kurang bagus, Bu. Ya, tidak apa-apa. Liza akan menjelaskan tentang teman sebaya, Bu. Langsung aja, Bu. Ya, langsung saja, tidak apa-apa, Nanda. Teman sebaya yaitu teman sepermainan, teman satu sekolah, atau teman yang sama-sama di lingkungan yang sama. Teman sebaya yaitu teman yang memiliki interaksi, yang mempunyai kesamaan usia, status, dan lain sebagainya. Manfaat dari teman sebaya yaitu ada banyak, misalnya sebagai teman untuk bermain, teman untuk berinteraksi, dan lain sebagainya. Sekian, Bu. Ya, baiklah, bagus sekali penjelasan dari kelompok 2 ya. Baiklah, kepada kelompok 3 disilahkan perwakilannya untuk membacakan kesimpulan. Izin menyampaikan kesimpulan, Ibu. Baik, disilahkan kepada Ananda Rani. Baiklah, di sini saya menyampaikan tentang peran teman sebaya dalam proses belajar. Nah, hubungan pertemanan menjadi sebuah medan pembelajaran dan pelatihan berbagai keterampilan sosial seperti negosiasi, persuasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, teman sebaya di sini memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional. Teman sebaya dapat dijadikan sumber rasa nyaman dan aman, karena teman sebaya bisa menjadi sebuah kelompok tempat mereka dapat belajar bersama, aman dari anak-anak berandalan. Dan bahkan pada saat memasuki masa pubertas, teman sebaya seringkali menjadi andalan mengalahkan orang tua sendiri, terutama ketika mengalami masa krisis atau kebingungan. Nah, teman